Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2361 posisi masa depan. Guru surgawi Xuan Ming berkeringat seperti hujan. Dia buru-buru berkata, "Guru Li, yakinlah, saya berjanji kami dapat menyembuhkan semua orang 100%. Ketika Su Zitai mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten Li, apakah orang-orang ini ada di sini untuk merawat rakyat jelata?" Li Fugui mengangguk. Su Zitai berkata dengan tidak percaya, "Kapten Li, apakah keterampilan medis orang-orang ini masih lebih unggul dari Anda?" Keterampilan medis Li Fugui jelas merupakan yang terbaik di dunia. Awalnya, dia berpikir bahwa Li Fugui pun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Namun dia tidak menyangka sekarang, Li Fugui akan menemukan dokter ajaib yang bahkan lebih sakti darinya. Dihadapkan pada pertanyaan Su Zitai, Li Fugui tidak menjelaskan. Tetapi Sister Ming berkata dengan serius kepada Su Zitai, "Orang-orang di desa Xiaoxi menjadi seperti sekarang ini, semua berkat mereka. Untuk melepaskan loncengnya, Anda harus mengikat loncengnya. Sekarang hanya mereka yang dapat membuat orang-orang ini pulih." Su Zitai senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia menatap tajam ke arah Tianxi Xuan Ming dan yang lainnya. "Aku tidak menyangka hal itu akan dilakukan oleh para bajingan ini. Kapten Li, Direktur Ming, izinkan saya, setelah mereka menyembuhkan pasien, saya harus memimpin tentara saya untuk mengetahui betapa kuatnya mereka." Mendengar ini, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak kegirangan, berkata terus terang kepadanya, "Saya lupa memberitahu Anda, orang di depan Anda adalah Xuan Ming Tianxi, pemimpin sekte Gunung Xuan Ming. 3 orang berikut adalah tetua Gunung Xuan Ming, dan keempat orang ini berasal dari Gunung Xuan Ming, 4 penjaga. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan anak buahmu?" Setelah mendengarkan perkenalan Li Fugui, Suzy terlalu bisu. Senyuman canggung muncul di wajahnya. Dia tampak sedikit malu dan berkata, "Ini. Jika memang demikian, lupakan saja." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Oke, tinggalkan saja urusanku. Mereka akan merawat pasiennya nanti. Selama Anda bekerja sama, setelah perawatan pasien, saya ingin meminta Anda mengatur mobil khusus untuk mengirim semua orang ini ke desa Xiaoxi. Saya akan menghubungi desa hari ini, lakukan pekerjaan dengan baik di resepsi." Su Zitai mengangguk. Segera, semua orang datang ke gedung tempat orang-orang beristirahat. Li Fugui berhenti, berbalik dan bertanya kepada Xuan Ming Tianxi, "Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan?" Xuan Ming Tianxi melambaikan tangannya dan berkata, "Li Guzu, tolong beritahu semua orang di gedung ini yang belum terkena dampaknya. Susunan pencegah jiwa keluar sekarang, evakuasi. Selain itu, yang terbaik adalah mengumpulkan 50 pasien ini dalam satu ruangan, sehingga kita dapat merawat mereka dengan lebih nyaman." Li Fugui memberikan tugas ini kepada Su Zitai. Setelah Su Zitai memimpin tentaranya pergi, dia memandang Jenny dan berkata, "Jenny, kamu dan saudari Ming ada di sini untuk membantu guru Xuan Ming dalam perawatannya. Saya juga perlu menghubungi desa terlebih dahulu." Jenny mengangguk setuju. Saudari Ming berkata dengan serius, "Jangan khawatir, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberitahu Anda kapan saja." Untuk menunjukkan penyerahannya, Guru Xuan Ming segera bersumpah, "Guru Li Gu, Anda adalah sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu tidak perlu mengirim siapapun ke sini. Aku berjanji akan menyembuhkan orang-orang di sini secepat mungkin." Li Fugui tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Jenny dan Sister Ming sebelum berbalik dan keluar.
Setelah sampai di luar pintu, Li Fugui melihat ke langit. Saat itu tepat tengah hari, memikirkan Sister Xiuling dan Ye Rong berada di desa. Dia mengedarkan energinya dan terbang langsung ke desa Xiaoxi. Hanya dalam beberapa menit, Li Fugui telah tiba di desa Xiaoxi. Alih-alih langsung pulang, ia malah terbang menuju komite desa, mendarat di tempat sepi, dan segera menuju ke kantor. Su Hongwei sibuk sejak dia datang ke desa Xiaoxi, hal yang bagus. Kemampuan kerjanya lumayan, dalam waktu yang sangat singkat, dia telah menyelesaikan pekerjaan di sini sepenuhnya. Melihat Li Fugui tiba-tiba muncul di hadapannya, Su Hongwei bertanya dengan heran, "Tuan Li, mengapa Anda kembali? Apakah Anda tidak keluar?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya akan kembali untuk memeriksa sesuatu." "Ngomong-ngomong, baru-baru ini bagaimana kabarmu?" Su Hongwei berdiri sambil tersenyum dan pergi membuatkan teh untuk Li Fugui. Dia berkata sambil tersenyum santai, "Pekerjaan telah dibereskan sekarang, tapi saya belum melakukannya kembali merencanakan pembangunan ekonomi desa. Anda juga tahu bahwa setelah desa mengalami kejadian ini, pukulannya cukup parah. Apalagi sebagian besar penduduk desa di desa tersebut masih ketakutan dengan apa yang terjadi sebelumnya." Su Hongwei meletakkan secangkir teh di depan Li Fugui. Li Fugui mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, lalu tersenyum, "Jangan khawatir, situasinya akan membaik dalam 2 hari. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu." Su Hongwei bertanya dengan serius. "Ada apa?" Li Fugui berkata dengan serius. "Saya kira kepala desa Ye akan segera dapat mengambil alih pekerjaan itu." Wajah tiba-tiba kemudian, dia menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa detik, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah kepala desa Ye sudah pulih?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Belum, tapi segera, saya akan kembali hari ini. Untuk membuat kepala desa Ye pulih sepenuhnya, kamu tidak bisa pergi sampai dia pulih. Bantu dia meluruskan pekerjaan di desa terlebih dahulu, dan kemudian kamu bisa pergi hanya setelah orang-orang kembali ke kondisi sebelumnya." Namun dalam hatiku, aku sedikit banyak merasa tidak bahagia. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa melenturkan ototnya di desa Xiaoxi. Bahkan jika dia tidak bisa bekerja seumur hidup, setidaknya dia bisa bekerja selama 3-5 tahun. Namun dia tidak menyangka sekarang, setelah bekerja lebih dari 2 bulan, dia akan berkemas dan pergi. Setelah Li Fugui memahami pikiran Su Hongwei, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, penampilanmu di desa Xiaoxi dalam 2 bulan terakhir terlihat jelas bagi semua orang." Pergi ke Kabupaten Qinglong atau kota Jiangnan, Su Hongwei terkejut. Dia dengan cepat bertanya, "Apa, Anda ingin saya pergi ke Kabupaten Qinglong atau kota Jiangnan?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Jadi, ada apa? Apakah Anda tidak mau?" Su Hongwei berpikir seperti itu ketika dia dalam pengembangan zona sebelumnya. Dia juga bertanggung jawab. "Wakil Direktur Komite, jika Anda tiba-tiba pergi ke Kabupaten Qinglong, unit bagus apa yang ada di sana?" Tepat ketika dia sedang bingung, Li Fugui langsung memberi Su Hongwei 2 pilihan. "Saya juga ingin datang ketika saya kembali. Ketika Anda datang ke desa Xiaoxi, Anda adalah wakil direktur komite manajemen. Kamu pergi sekarang. Aku akan memberimu 2 posisi sekarang. Kamu bisa memutuskan mana yang akan kamu pilih." Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Su Hongwei dengan cepat bertanya, "2 yang mana?" Li Fugui berkata terus terang, "Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa Jiang Tai akan pergi ke kota Jiangnan. Haha, jika Anda pergi ke Kabupaten Qinglong, Anda akan menggantikan Jiang Tai untuk sementara." Tentu saja,
Jika Anda merasa tidak adil bagi Anda untuk tinggal di Kabupaten Qinglong, Anda dapat pergi ke kota Jiangnan. Li Fugui belum selesai berbicara. Mata Su Hongwei melebar, dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Tuan Li, apakah Anda bercanda? Benarkah? Bisakah saya benar-benar menggantikan Jiang Tai?" Su Hongwei mengerti dalam hatinya. Ketika dia datang ke desa Xiaoxi, meskipun dia adalah wakil direktur komite manajemen, dia masih tertinggal jauh dari posisi Jiang Tai. Katakan lebih sedikit, dia harus naik 2 level lagi untuk mencapai ketinggian Jiang Tai saat ini. Tapi sekarang, Li Fugui sebenarnya berencana untuk membiarkan dia duduk di kursi Jiang Tai. Hal seperti ini jarang terjadi bahkan di seluruh negeri. Tanpa diduga, setelah Li Fugui melihat ekspresi gembira di wajah Su Hongwei, dia tersenyum dan bertanya, "Sepertinya Anda cukup tertarik dengan posisi hakim Kabupaten Jiang." Su Hongwei terkekeh dan berkata, "Tuan Li, lihat apa yang kamu berkata. Kamu juga tahu bahwa aku tidak muda sekarang. Awalnya, aku berpikir jika aku bisa bekerja keras sampai aku pensiun, aku akan puas jika aku bisa menjadi wakil hakim daerah atau semacamnya. Tapi sekarang Anda sebenarnya meminta saya untuk langsung menggantikan hakim Kabupaten Jiang ini." Su Hongwei tampak bahagia beberapa detik yang lalu. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Ya, coba pikirkan, berdasarkan lintasan perkembangan sebelumnya, jika dia tidak bertemu Li Fugui, dia mungkin hanya menjadi wakil direktur komite manajemen selama sisa hidupnya sampai dia pensiun, dan tidak mungkin untuk pindah lagi. Tapi sekarang, sejak saya bertemu Li Fugui, waktu yang singkat, dia kemudian dapat langsung ditingkatkan 2 level berturut-turut dan digunakan kembali. Untuk siapa ini? Siapa yang tidak akan menangis? Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah Su Hongwei, dia tersenyum dan berkata, "Jangan seperti ini, kamu pantas mendapatkannya." Tentu saja, jangan mengumumkan apapun tentang masalah ini. Setidaknya jangan biarkan Direktur Bai mengetahuinya. Haha, jika dia tahu bahwa aku mengatur agar kamu menggantikan sementara Jiang Tai di Kabupaten Qinglong, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sebenarnya, sebelum itu, Li Fugui berencana membiarkan Bai Lin menggantikan Jiang Tai sebagai hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Tapi lihatlah situasi saat ini. Di satu sisi, zona pengembangan belum sepenuhnya berkembang. Jika Bai Lin diminta mundur sekarang dan menyerahkan zona pengembangan kepada Su Hongwei, dia akan merasa tidak nyaman. Kedua, itulah pengaruh masa yang harus dia pertimbangkan. Bai Lin masih terlalu muda, usianya kurang dari 30 tahun dan sekarang menjabat sebagai Direktur Komite Pengelolaan Zona Pengembangan, dan orang-orang sudah membicarakan dia. Jika, setelah menjabat kurang dari setengah tahun sebagai Direktur Komite Manajemen, dia tiba-tiba menjadi hakim daerah di Kabupaten Qinglong, bahkan jika penduduk Kabupaten Qinglong tidak mau mengatakan apa-apa, para pemimpin kota Jiangnan juga tidak akan banyak bicara. Tetapi orang-orang di provinsi lain dan orang-orang pemakan melon yang tidak mengetahui kebenaran mungkin akan menenggelamkannya sampai mati dengan air liur. Jadi, rencana terbaik sekarang adalah membiarkan Su Hongwei dan Bai Lin beralih sementara. Biarkan Bai Lin terus bekerja di zona pengembangan. 2 tahun kemudian, setelah zona pengembangan sepenuhnya berkembang dan terkenal di seluruh negeri, masuk akal baginya untuk menunjuk Bai Lin sebagai hakim daerah di Kabupaten Qinglong. Pada saat itu, Su Hongwei sudah mencapai usia mundur ke baris kedua. 2 orang memainkan 2 koordinasi. Selanjutnya, dia bisa langsung meminta Bai Lin pergi ke kota Jiangnan. Jadi kurang dari 40 tahun, dia bisa menjadikan Bai Lin menjadi pejabat perbatasan. Tentu saja, ini adalah hal-hal untuk masa depan.
Masih terlalu dini untuk menyebutkannya sekarang. Su Hongwei secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Li, hehe, mengapa saya merasa Anda tidak boleh berbisnis?" "Menggoda? Saya apa yang kamu lakukan jika kamu tidak berbisnis? Seperti Anda, apakah Anda ingin menjadi pemimpin?" Su Hongwei tersipu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan main-main dengan saya. Sejujurnya, jika saya tidak bertemu Anda dalam hidup ini, saya akan terus duduk komite manajemen zona pengembangan sampai saya meninggal. Saya tidak dapat mengubah posisi saya sebagai wakil direktur. Tetapi Tuhan berkenan kepada saya dan mengizinkan saya untuk bertemu dengan Anda. Juga, jangan beritahu saya, dengan kebijaksanaan Anda, jika Anda benar-benar memilih untuk menjadi pemimpin, menurut saya Kabupaten Qinglong dan Kota Jiangnan tidak akan menjadi tempat terkaya. Pendapatan masyarakat di seluruh negeri pasti akan meningkat pesat." Li Fugui berkata dengan tegas saat ini, "Hentikan, Anda harus menghentikannya. Saya hanya seorang pengusaha, tolong jangan bicara omong kosong. Nenek, aku dalam masalah. Aku sudah mempunyai cukup banyak masalah, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi diriku sendiri." Su Hongwei segera tutup mulut. Keduanya bertukar salam sederhana sejenak. Li Fugui melihat setengah jam telah berlalu. Jadi dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan kembali dulu, kamu bisa sibuk." Su Hongwei mengikuti Li Fugui. "Aku akan menemanimu ke sana." Fugui melambaikan tangannya, "Tidak, saya bisa kembali sendiri." Su Hongwei tidak punya pilihan selain berdiri diam dan melihat Li Fugui pergi. Hanya dalam beberapa menit, Li Fugui kembali ke rumah. Setelah memasuki pintu, Xiao Wei kebetulan keluar dari kamar. Sejak Li Fugui pergi bersama Lu Ling'er, tanggung jawab berat menjaga Li Xiuling dan Ye Rong jatuh ke tangan Xiao Wei. Xiao Wei terlalu sibuk sendirian, jadi dia juga menemukan dua gadis lain. Saat ini, melihat Li Fugui tiba-tiba kembali, Xiao Wei terkejut. Dia mengira dia terpesona karena dia sangat merindukan Li Fugui. Dia menggosok matanya dan memastikan bahwa orang yang berjalan ke arahnya adalah Li Fugui berbicara. Xiao Wei membuka tangannya dan memeluk Li Fugui. Sebelum Li Fugui pergi, dia bertemu Xiao Wei secara pribadi. Dia menepuk bahu Xiao Wei dengan ringan, tersenyum dan berkata kepadanya, "Kalau begitu, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan kamu masih memikirkan hal ini tentang aku." Xiao Wei tersipu, mengangkat kepalanya, dan menatap Li Fugui. Dia segera bertanya, "Saudara Fugui, mengapa kamu kembali begitu cepat?" "Saya mendengar dari Sister Gao dan yang lainnya bahwa akan memakan waktu lama bagi Anda untuk kembali setelah Anda pergi kali ini. Ngomong-ngomong, apakah ada kecelakaan di luar?" Li Fugui mencium kening Xiao Wei dan tersenyum padanya. "Menurutmu kecelakaan apa yang bisa terjadi?" "Haha, jangan khawatir, tidak ada kecelakaan. Ketika saya kembali, saya berencana untuk membawa Sister Xiuling dan Nona Ye ke kota Jiangnan, dan kemudian menyembuhkan penyakit mereka." Xiao Wei mengangguk dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Fugui, apakah Anda sudah menemukan dokter?" Dan tersenyum, "Ya, saya menemukannya." Senyuman cerah muncul di wajah Xiao Wei. Dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, "Bagus, Sister Xiuling dan Nona Ye akhirnya bisa bangun." Sudut mata Wei. Li Fugui tersenyum tipis, berjalan ke depan, dan menarik Xiao Wei melewati pintu. Setelah beberapa saat, Li Fugui mendatangi tempat tidur Li Xiuling dan Ye Rong. Lihatlah kedua gadis di tempat tidur itu lagi. Sudut matanya tidak bisa menahan kelembapan. Bersambung.